Halo adik-adik sekolah minggu, selamat pagi semua. Ya, hari ini di hari Minggu yang indah ini, di hari Minggu yang cerah ini, kita datang kembali beribadah sekolah minggu walaupun lewat online, tapi kita datang pagi hari ini tetap dengan keadaan yang penuh ceria untuk datang menyembah Tuhan. Ya, hari ini kita akan bernyanyi bersama, kita akan memuji Tuhan, bahkan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, Pak Guru sebelum mulai mau tanya dulu kabarnya anak sekolah minggu semua di rumah. Gimana kabarnya sekolah minggu semua? Luar biasa, yes ya. Nah sekarang anak sekolah minggu semuanya duduk dengan tenang, semuanya jangan lari-lari lagi karena pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita dengan menyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Semuanya bangkit berdiri, kita menyanyi Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak mengadi pada semua yang mengajak kepada kita. Kami puji nama Tuhan yang Esa. Ya, sekarang mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi kami ucapkan kepadamu. Pagi hari ini Tuhan, kami berterima kasih karena sudah menjaga kami semalam, dan pagi hari ini kami bisa bangun dalam keadaan yang sehat Tuhan, untuk datang bersama-sama dengan teman-teman yang lain, dengan Bapak dan Ibu Guru, untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu di hari yang ini Tuhan. Tuhan Yesus, sertai ibadah kami dari awal sampai selesainya. Di dalam nama-Mu kami berdoa kepadamu. Amin. Nah sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Guru. Tapi sebelum kita mulai, kita menyanyi dulu satu lagu Alkitab Buku Terindah. Kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya, buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Rini. Mohon Engkau sertai Ibu Guru Rini Tuhan, agar dapat memberitakan firman-Mu dengan baik. Kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, buat Ibu Rini dan juga kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Nah, anak sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Pastinya baik, luar biasa. Yes. Wah, senang sekali Bu Guru. Pada hari ini kita ketemu lagi, walaupun melalui online, tapi itu tidak menutup hati kita untuk datang kepada Tuhan. Nah, anak sekolah minggu, hari ini Ibu Guru akan bercerita. Tapi biasanya kan Ibu Guru cerita sama anak-anak. Tapi kali ini Ibu Guru mau bercerita melalui video. Kita akan menyaksikan nanti video. Tapi sebelum kita menyaksikan video, Ibu Guru mau katakan pada anak-anak pada saat ini cerita Ibu Guru berjudul Belshazzar, yaitu dari
Daniel 5 ayat 1 sampai 30 ya. Anak-anak sekolah minggu kalau selesai ibadah boleh baca di rumah kembali ya. Nah, hari ini Ibu Guru mau membacakan pada anak-anak sekalian dari ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-30. Boleh kita baca sama-sama ya. Ayo kita mulai 1, 2, 3. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene tekel ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas tita Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas. Dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Nah, anak sekolah minggu, ayo kita sama-sama menyaksikan video Ibu Guru pada hari ini. Selamat menyaksikan. Raja Belsyazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsyazar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu. Lalu raja dan para pembesarnya minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat, dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas, dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Tetapi semua orang bijaksana dari raja tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sangatlah cemas hati Raja Belsyazar, dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa." Kemudian Daniel menjawab raja, "Aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati, dijatuhkan dari tahta kerajaannya, ia dihalau dari antara manusia, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Tetapi tuanku Belsyazar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku,
Lalu tuanku serta para pembesar tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dan tidak tuanku muliakan Allah. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, mene, tekel, ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dikalungkan rantai emas, bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Nah, bagaimana anak sekolah minggu ceritanya? Wah, seru sekali ya. Nah, anak sekolah minggu, Tuhan yang memberi jabatan dan mengangkat seorang raja. Tuhanlah yang membuat kerajaan Babel menjadi besar dan jaya. Tapi mereka lupa diri dan menjadi sombong, bahkan melanggar kesucian Tuhan. Belsyazar sengaja berbuat dosa di hadapan Tuhan. Dia memakai barang-barang di rumah Tuhan dan tidak menjaga kesuciannya. Ia dan para pembesar-pembesarnya memuja dewa-dewa. Lalu Tuhan menghukum raja yang sombong itu. Ia mati dengan kesombongannya. Kerajaan Babel hilang, digantikan oleh kerajaan Media dan Persia. Nah, anak sekolah minggu, kalau anak sekolah minggu merasa hebat, merasa kuat, itu semua adalah pemberian Tuhan. Jadi anak sekolah minggu jangan menjadi sombong, karena apa yang kita dapat adalah berasal dari Tuhan. Jadi kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena Allah pemilik kehidupan kita. Nah, sampai di sini ceritanya Ibu Guru. Amin. Nah, anak sekolah minggu, kita sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Ibu Guru Rini tadi. Dan firman Tuhan yang dibawakan sungguh menarik, karena ada juga tadi videonya, sehingga kita dapat lebih mudah mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Nah, anak sekolah minggu, untuk merespon firman Tuhan, kita akan sama-sama membawa persembahan kita. Nanti anak sekolah minggu silakan masukkan ke dalam amplop. Nanti anak sekolah minggu bisa titip ke mama papa. Nanti mama papa titip ke gereja untuk diberikan kepada sekolah minggu. Nah, sambil membawa persembahan, kita sambil menyanyi juga dengan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Doa persembahan dan doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Guru Rini. Nah, anak sekolah minggu, tibalah saatnya kita akan berdoa syafaat. Bagaimana sikapnya berdoa sayang? Duduk bagus semua, lipat tangan, tidak ada lagi yang lari-lari. Duduk tenang semua. Sudah siap? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, terima kasih.
Tuhan Yesus sudah bersama kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu tertanam dalam hati kami dan kami menjadikannya pelita dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus selalu menjaga mereka, memberikan kekuatan, kesehatan yang baik kepada mereka, memberi pertumbuhan yang baik agar nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan di dalam sepanjang kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau selalu bersama anak-anak sekolah minggu-Mu, memberkati segala aktivitas hidup yang dia lakukan, baik di kala bermain maupun di kala belajar. Dan biarlah kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan kehidupan mereka selanjutnya. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi orang tua anak-anak sekolah minggu-Mu, biarlah Engkau selalu memberkati mereka dalam setiap aspek kehidupan mereka, memberkati usaha-usaha yang dilakukan, memberkati mereka, memberikan kekuatan, kesehatan yang baik, hikmah dan kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka mampu menjaga dan mendidik anak-anak mereka seturut dan kehendak Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi persembahan yang telah dibawa oleh anak-anak sekolah minggu-Mu, biarlah persembahan mereka berbau harum di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi guru-guru sekolah minggu-Mu di jemaat kami, di jemaat Peniel Perumnas ini. Kiranya Engkau selalu memberi kami kemampuan, kesabaran, memberikan kami hikmah dan kebijaksanaan dalam mendidik dan mengajar anak-anak sekolah minggu seturut dengan kehendak Tuhan Yesus saja. Dan biarlah kasih Tuhan selalu melingkupi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang pada saat ini tengah dilanda bencana, yaitu Corona, COVID-19. Tolong kami Tuhan Yesus, kuatkan kami semuanya, hindarkan kami dari penyakit ini, agar kami semua bebas dari penyakit ini, dan suatu saat kelak virus corona di tanah air kami sudah tidak ada lagi, dan kami boleh bersama-sama bertemu muka dengan guru-guru sekolah minggu, dan kami sama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami, ini permohonan kami, terima doa kami yang kami perhatikan dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak sekolah minggu, kita sudah tiba di ujung ibadah kita di pagi yang indah ini. Walaupun sudah di penghujung ibadah, tapi minggu depan kita tetap bisa ketemu lagi dalam ibadah yang sama anak sekolah minggu ya. Jadi anak sekolah minggu depan tetap harus bangun pagi dan mengikuti ibadah yang sama dari rumah juga ya, bersama guru-guru sekolah minggu yang lain dan teman-teman yang lain juga. Nah, untuk menutup ibadah kita di hari ini, anak sekolah minggu, Bapak undang bangkit berdiri, kita menyanyi pujian dalam Yesus kita bersaudara. Sambil tepuk tangan ya. Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Oke, anak sekolah minggu, itulah ibadah kita hari ini.
Dan anak seminggu, pesan dari Pak Guru tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan, jangan lupa untuk selalu pakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan ya. Dan kalau tidak perlu keluar rumah, tetap di rumah saja agar terhindar dari virus COVID. Itu saja ibadah kita minggu hari ini. Anak sekolah minggu, kita ketemu di minggu depan. Bye-bye.